Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Zahra Angelina Suci dengan NIM 7211419030 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem. Yang pertama, pendekatan sistem, yaitu pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis yang mengarah kepada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University, tahun 1910. Tiga rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Urut-urutan langkah yang terbagi menjadi 10 langkah dan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama, upaya persiapan, yaitu langkah yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Anda harus dapat memandang perusahaan Anda sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Hubungan antara lingkungan atau organisasi dengan lingkungan juga merupakan suatu hal yang penting. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem-subsistem perusahaan. Tahap yang kedua yaitu upaya definisi. Langkah keempat, lanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Yang kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urut-urutan tertentu. Tahap yang ketiga, upaya solusi. Langkah yang keenam yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Yang ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Yang kedelapan, memilih solusi yang terbaik. Yang kesembilan, mengimplementasikan solusi. Yang kesepuluh, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Selanjutnya ada prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut dengan prototyping. Jenis-jenis prototype. Yang pertama, prototype evolusioner atau evolutionary prototype. Prototype evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Jadi, satu prototype akan menjadi sistem aktual. Yang kedua, prototype persyaratan atau requirements prototype. Prototipe persyaratan dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Pengembangan aplikasi lebih cepat. Satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna. Namun dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD. Istilah RAD dari Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat. Diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Rekayasa informasi atau Information Engineering atau IA adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Pengembangan berfase.
Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Kemudian ada steering committee SIM. Steering committee SIM memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal. Yang ketiga, menyelesaikan perselisihan. Kepemimpinan proyek. Steering Committee SIM jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab dijatuhkan kepada tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Biasanya dalam satu tim dapat memiliki anggota hingga 12 orang, yang terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, spesialis informasi, dan mungkin auditor internal. Auditor akan memastikan bahwa desain sistem telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Dilihat dari segi keakuratan, keamanan, pengendalian, dan auditabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.